Oke ya, record dulu. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk waktunya sudah mau join bersama kami untuk belajar satu hal. Hari ini kita belajar cukup menarik ya. Biasanya kita belajar soal leadership, manajemen, parenting. Tapi hari ini kita belajar khusus untuk wanita ya. Apa sih kalau bahasa kerennya mah KDRT. Tapi apa sih yang bisa kita pelajarin dari situ? Nanti akan dikupas tuntas sama Kak Lovely. Silakan Kak Lovely, saya persilahkan. Ya, selamat malam. Ini ada beberapa sahabat saya ini. Mungkin nanti akan tambah lagi ya. Ada Kak Maria, ada Kak Inka, Kak Ailing ini Aling atau bukan ya? Saya nggak tahu ya. Itu Mem Ailing kayaknya, bos saya. Oh, soalnya ada juga Kak Ailing dari Operet ini, teman-teman dari obrolan perempuan tangguh. Ya, selamat malam sahabat. Yang belum kenal saya, nama saya Lovely. Saya ibu tunggal dari 2 orang anak yang sudah beranjak dewasa, bukan remaja lagi. Raka yang berusia 25 tahun ya. Lalu Deli yang berusia 21 tahun. Jadi udah sepuh saya ini ya. Mohon maaf ya, ini gambarnya nggak terlalu bagus. Ya. Dan malam ini saya diminta bicara tentang KDRT. Dan saya sudah sampaikan dengan Kak Susan bahwa saya tidak akan membawakan teori-teori tentang KDRT, tapi saya akan membuka kisah pengalaman saya sendiri, karena puji Tuhan saya juga pernah menjadi pelaku korban kekerasan dalam rumah tangga ya. Bukan rumah tangga sebenarnya, karena dia masih kekasih saya waktu ya, belum menikah ya. Yang ceritanya pada waktu itu tuh memang menurut saya KDRT itu bukan sesuatu yang bukan peristiwa yang terpisah gitu ya, bukan peristiwa yang tersegregasi, tapi itu merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Di dalam kasus saya ini ibu yang perempuan yang bercerai ya. Saya bercerai di tahun 2011, tapi saya berpisah itu sejak 2009 ya. Kami memutuskan untuk melanjutkan ke perceraian. Walaupun saya yang meminta atas perceraian tersebut, namun rupanya depresi itu luar biasa ya. Saya sedang berusaha menuliskan dampak dari lapisan tuntutan terhadap perempuan yang membawa saya pada perceraian ya. Nah, setelah bercerai ya, perceraian kami baik tapi buruk, karena nggak ada perceraian yang baik ya. Dalam artian di masa kami sedang menuju perceraian, kami bersepakat untuk berpisah selama 1 tahun. Dan di dalam 1 tahun itu rupanya, yang saya pahami sekarang, rupanya mantan suami saya itu mengungkapkan kesedihannya, mengungkapkan kemarahannya karena saya meminta untuk berpisah, itu lewat perkataan dan perbuatan yang merendahkan gitu ya. Jadi dia sering bicara tentang betapa saya memang tidak memuaskan buat dia secara seksual gitu ya, betapa memang sebaiknya kita berpisah saja gitu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, setelah saya mengamati dan merenungkan, rupanya itu adalah he did not mean it gitu ya. Dia mengungkapkan semua itu karena dia tidak tahu bagaimana menyalurkan kecewanya atas perubahan sikap saya gitu ya. Nah, singkat kata, dari semua penghinaan yang saya alami sejak saya masih dalam pernikahan, kemudian keluar dari pernikahan, ya, tekanan-tekanan dari luar ya, semuanya itu membekas dalam di hati saya, sehingga saya makin merasa bahwa diri saya ini tidak berharga ya, bahwa saya ini bukan sosok yang cukup pantas untuk mendapatkan kasih dan sayang, dan merasa perlu untuk segera mencari pengganti untuk membuktikan bahwa saya ini berharga gitu ya. Ini sesuatu yang sekarang bersama teman-teman Operet itu saya sedang berusaha untuk redam gitu ya, bahwa berharganya kita itu tidak ditentukan oleh keberadaan laki-laki di dalam hidup kita gitu ya. Namun kemudian saya bertemu dengan seseorang yang memang di awal sebetulnya tujuan dia mendekati saya itu sebetulnya untuk nipu ya sebetulnya ya. Tapi kemudian dia melihat bahwa
saya punya potensi selain menjadi korban tipuan mungkin ya. Saya nggak tahu ya, tapi kemudian dia berusaha menjalin hubungan dengan saya. Dan selama menjalin hubungan tersebut, secara terstruktur, dia makin menyudutkan saya dan membuat saya makin bergantung quote unquote secara mental dengan dia ya, karena saya menolak untuk menggantungkan diri secara finansial, yang mana itu belum pernah saya lakukan meski baik di dalam saya menikah ya. Semasa saya menikah saya belum pernah menggantungkan diri pada siapapun. Tapi secara mental saya dibuat sangat tergantung, gitu ya. Bagaimana caranya Kak Lovely dengan banyak hal gitu ya. Salah satunya karena saya itu tidak percaya diri. Rupanya suara saya terlalu keras, mohon maaf ya Ibu. Karena saya tidak percaya diri. Saya ada di rumah makan soalnya. Karena saya tidak percaya diri, maka saya membutuhkan jaminan bahwa saya tidak akan ditinggal. Dalam kasus saya yang saya lakukan adalah saya memastikan saya berguna untuk dia, berguna, ya, dan itu yang dimanfaatkan benar-benar oleh beliau ya. Jadi saya sangat sibuk mengurus keperluan dia, ya, dan dia tampak bergantung kepada saya, padahal sebetulnya pada kenyataannya saya yang bergantung kepada dia. Kalau dia tidak meminta saya untuk misalnya ya mengambilkan baju yang karena dia orang asing ya, baju yang apa namanya, yang di laundry ya, saya deg-degan. Ini kok saya tidak dibutuhkan lagi itu bagaimana ya? Kok dia nggak minta tolong saya lagi ya? Dan itu makin masuk ke dalam. Nah, di tahun ketiga kami berhubungan ya, dia mulai menggunakan kata-kata kasar gitu ya. Ya, di saat tahun pertama dan kedua, meskipun ada beberapa tanda-tanda yang saya amati, saya mengabaikan gitu ya, saya mengabaikan. Dan di tahun ketiga mulailah dia menggunakan kata-kata kasar ya. Dia mulai dia kebetulan punya pacar juga di negara asalnya, dan dia paling tahu apa yang paling membuat saya marah gitu ya. Yang paling membuat saya marah yaitu apabila saya dibandingkan dengan perempuan yang ada di negara dia gitu ya. Dan pada saat saya marah karena saya dibandingkan, untuk pertama kalinya dia menggunakan kekerasan fisik terhadap saya ya. Saya masih ingat hari itu dia ketahuan gitu ya, ketahuan sedang menghubungi perempuan lain dan menyebut perempuan lain itu sebagai istrinya. Lalu saya menyatakan oke lah ya, karena kamu istri, kita nggak perlu melanjutkan hubungan kita, selesai saja ya. Dan rupanya dia tidak, salah satu ciri orang yang narsistik ya, narsistik ini dia tidak aware dengan perasaan dan perkataan orang lain. Jadi waktu itu dia tidak aware bahwa saya sudah menyampaikan itu. Kemudian dia menghubungi saya dan saya membalas, nggak usah ditelepon lagi, nggak apa-apa kan kamu sudah dengan istrimu, jadi tidak ada masalah gitu ya. Dan alih-alih meminta maaf atau menjelaskan, dia menjadi marah. Dia marah luar biasa dan dia mulai memaki-maki saya dengan kata-kata yang sangat kasar. Sampai hari ini kalau saya sedang berdebat dengan kekasih saya yang sekarang, saya terbiasa karena trauma ya. Kalau sudah 3 kali jawab-menjawab, biasanya saya matikan handphone saya atau saya matikan internet saya. Karena saya takut dengan pernyataan-pernyataan berikutnya gitu ya. Karena di masa itu kalau sudah 3 kali balas pantun yang keempat itu akan makin kasar, ya. Makin penuh dengan makian, makin memojokkan dan menghina saya gitu. Jadi saya sangat ketakutan dengan WhatsApp seperti itu ya. Nah kemudian pagi itu setelah saya matikan, dia berpindah ke SMS. Dia terus mencela saya dengan kata-kata, bangkitlah kemarahan saya ya. Saya ini kan orang Surabaya. Saya bilang tidak bisa kamu menyebut saya dengan kata-kata demikian dan tetap hidup ya. Saya tidak terima. Kami tidak tinggal satu rumah ya, sehingga pagi-pagi itu saya sudah dandan mau ke gereja lengkap dengan sandal saya yang 9 cm tingginya ya. Saya naik dari apartemen saya naik Gojek
ya ke rumah dia dengan rok yang cukup pendek ya, rok yang waktu itu masih suka rok mini ya di atas lutut gitu ya, jadi zaman itu ya. Terus saya naik naik Gojek ya, naik ojek ya, belum terlalu banyak Gojek waktu itu, naik ojek ya. Terus saja kita berbalas ya di dalam SMS ya. Waktu itu kan pakai BlackBerry ya, SMS kita terus aja saling memaki gitu ya. Dan hari itu saya ada rasa bahwa saya mau jatuh. Saya mau jatuh. Saya pikir saya akan jatuh dari ini, dari apa? Dari motor ya. Karena kan saya duduk nyamping gitu ya, karena pakai high heels dan pakai rok yang cukup ketat gitu, nyamping sambil terus texting ya. Rumah saya itu harus melewati satu jembatan yang sempit dan tinggi gitu. Saya pikir saya akan jatuh dari motor, tapi ternyata saya nggak jatuh dari motor. Tetapi hati saya tuh terus bilang kayaknya jatuh gitu ya. Dan luar biasanya ya, ini memang ya luar biasanya begitu saya sampai di apartemen dia, biasanya dia harus jemput saya dulu kan, karena nggak bisa semua orang naik ke atas kan. Dia harus jemput saya dulu baru bisa naik ke unit dia. Hari itu memang setan luar biasa ya. Saya bisa ikut masuk dengan seseorang gitu. Ada satu keluarga yang masuk ke lift dan saya bisa masuk gitu ya. Sambil terus itu wah makin panas saya ya. Sampai di depan pintunya saya gedor pintu dia, saya gedor pintu dia. Dia berteriak-teriak di balik pintu ya, saya tidak membuka pintu kamu, begitu ya. Dan saya makin marah, saya gedor gitu ya. Dan sampai akhirnya dia buka pintu. Saya bilang saya mau mengambil barang saya di dalam gitu ya. Dia buka pintunya ya. Saya pikir oh saya dibolehkan ngambilnya. Saya melangkah masuk. Yang dia lakukan dia dorong saya sekuat tenaga. Belum jatuh dong ya, masih gitu ya. Saya maju lagi. Dia dorong saya lagi dengan sekuat tenaga. Akhirnya tumbang saya. Pada dorongan kedua saya tumbang ya. Ke lutut kanan saya bunyi krak gitu ya. Waduh. Ya kan badan segede gini ya. Ditambah 9 cm sepatu saya jatuh ke belakang dan sepertinya saya menabrak sesuatu. Saya nggak ingat ya. Jadi saya jatuh di lorong. Sepertinya saya menabrak sesuatu karena bahu kiri saya kemudian biru ya. Jadi badan saya ini cepat sekali lebam. Jadi yang namanya pembuluh darah saya ini kayaknya tipis ya, jadi cepat sekali pecah ya. Jadi waktu itu saya terjatuh, saya belum merasakan apa-apa. Waktu saya jatuh, lutut saya itu sudah kehilangan daya ya, jadi sudah tidak ada tenaganya. Sehingga saya harus bangkit perlahan-lahan berdiri. Nah waktu saya duduk, dia ini ya menghantam saya dengan kepalanya tepat di bibir. Jadi saya punya gingsu ini kalau orang Jawa bilangnya. Jadi dulu saya ini karateka, saya ban dan satu ya, ban hitam. Jadi kalau dulu saya komite selalu berdarah karena ada gigi saya ini ya. Jadi dia memukul tepat di sana dan baru berdarah ya, berdarah. Pada waktu saya melihat darah saya di lantai baru saya kaget, Tuhan. Saya kenapa tolong saya, dan saya menutup, saya nggak tahu kenapa laki-laki itu kalau memukul arahnya itu selalu ke muka gitu. Mungkin nggak mau kita cantik ya, selalu arahnya ke wajah. Gitu. Jadi saya tutupin wajah saya dan yang dia lakukan waktu itu dia tendang pantat saya, dia injak pinggang saya ya dengan penuh kemarahan. Kalau saya menggambarkan dia waktu itu ya saya seperti melihat setan ya, karena dia hitam badannya ya dan matanya itu merah sekali gitu ya. Jadi saya benar-benar seperti melihat the devil langsung gitu ya waktu dia menginjak-injak dan berteriak-teriak ya marah. Kemudian saya bilang Tuhan tolong saya. Baru setelah itu pintu apartemen yang lain tuh terbuka dan dia didorong, baru saya diangkat ya, dibawa masuk ke dalam apartemennya. Itu kejadian yang pertama ya, dan waktu itu dari kejadian itu saya dibawa lari. Saya ditanya apakah saya mau ke rumah sakit dan saya menolak gitu karena saya tahu kalau saya ke rumah sakit maka nanti saya akan ditanya gitu kan kenapa saya mengalami luka-luka ini. Saya memutuskan untuk pergi ke rumah pendeta saya ya. Beliau sudah almarhum. Saya lari ke rumah beliau dan di sana kebetulan ada tukang pijat gitu ya. Persis pas ada. Jadi saya udah nggak bisa jalan. Kaki saya ini sudah tidak punya tenaga sehingga saya harus setengah digendong gitu ya. Badan saya kan cukup besar ya, tidak sebesar sekarang tapi cukup besar ya. Jadi saya setengah digendong gitu karena saya tidak bisa melangkahkan kaki sama sekali.
Dan puji Tuhan ada tukang pijat hari itu sehingga saya dipijat semua ya. Dan dia kaget waktu dia memijat pinggang saya, dia tanya, ibu ini diapakan gitu. Saya bilang tolong jangan bilang pendeta saya, tapi saya diinjak ya. Saya ditendang dan diinjak gitu. Lalu dibetulkan lah ya otot-otot itu, juga tangan saya, dia bilang, ibu ini saya pijat ya agak sakit ya, tapi kalau nggak dipijat nanti ibu nggak bisa mengangkat tangan karena rupanya dia menghancurkan gumpalan darah ya mungkin ya, karena jadi biru sekali kan di sini ya. Dan memang kalau nggak dipijat waktu itu saya nggak akan bisa mengangkat tangan ya, jadi dipijat semua. Dan luar biasanya siangnya dia sibuk ya WhatsApp saya terus minta supaya saya menemui dia dan meminta maaf. Dan dia mengirim salah satu temannya untuk memastikan saya nggak ke polisi sepertinya ya. Dan saya memang bilang saya nggak akan ke polisi, saya nggak akan melaporkan, tapi kita nggak akan bertemu lagi. Luar biasanya siang itu juga saya bertemu dengan dia ya. Saya bilang saya mau dia melihat apa yang terjadi karena besoknya wajah saya tidak lagi bengkak ya, dari pukulan-pukulan itu wajah saya sudah kembali normal. Jadi memang badan saya ini luar biasa, dia kembali ke asalnya itu cepat ya. Dan hari itu temannya marah-marah, dia bilang kamu nggak tahu ini perempuan sampai nggak bisa jalan, kamu bahaya gitu ya. Dan hari itu dia menangis ya, berlutut ya, di berlutut sungkem ya kalau bahasa Jawanya, menangis meminta maaf ya. Luar biasanya saya memaafkan. Saya berpikir ini baru pertama kali, ini adalah salah saya juga gitu ya, karena saya dalam tanda kutip menantang ya. Kalau saya bilang saya dipukuli, reaksi pertama dari orang yang saya ajak bicara itu adalah what did you do? Kamu melakukan apa? Kamu ngomong apa sampai dia marah gitu ya? Jadi kayak Amber Heard dan ini ya siapa JD ya, Johnny Depp ya. Dan waktu itu setelah dia minta maaf menangis, benar dia menangis ya, dia meminta maaf, dia minta ampun ya, dan dia melarang saya pulang. Jadi dia pastikan saya tetap ada di rumah dia, dan dia berikan tongkat karena saya nggak bisa jalan ya, saya harus memakai tongkat selama 2 minggu untuk bisa berjalan. Itu pemukulan yang pertama. Dan saya tidak meninggalkan dia, gitu ya. Meskipun saya udah ketakutan sebenarnya dengan dia, ya, saya punya rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, pada waktu sahabat-sahabat saya, teman-teman saya mendengar tentang peristiwa pemukulan tersebut, dan kemudian mengetahui bahwa saya tidak melaporkan peristiwa tersebut ke polisi, saya yang seorang konselor, saya yang sejak dulu memang aktivis untuk pemberdayaan perempuan, tidak sanggup melakukan itu, teman-teman saya pergi. Mereka marah. Ya, jadi di masa itu saya kehilangan banyak sekali teman. Ya, dampaknya lelaki saya itu kemudian berkata, coba lihat ya, kamu itu, saya terpaksa memukul kamu karena kamu itu nggak patuh, karena kamu itu perempuan yang nggak bisa jadi perempuan. Jadi dalam marahnya itu dia selalu bilang, be a woman, be a woman. Saya bingung juga, yang saya sudah punya 2 anak kok be a woman, bagaimana saya bisa lebih dari ini untuk jadi perempuan. Anak saya sudah 2, itu sudah bukti nyata saya perempuan gitu ya. Selalu mengatakan be a woman gitu ya. Jadi dia bilang karena saya tidak bisa menjadi perempuan, itulah yang menyebabkan suami saya meninggalkan saya. Itu saya marah sekali ya, karena saya terus mengatakan bukan dia yang pergi, saya yang meminta perceraian ini. Tapi dia tidak, mantan suami itu pintar sekali. Dia jadi kebetulan mantan suami saya sudah menikah. Saya memutuskan untuk menunda pernikahan. Ini ya, masyarakat kita itu tidak memahami bahwa perempuan itu bisa menunda pernikahannya. Ya, bisa memutuskan untuk menunda pernikahan, bukan karena dia nggak laku, gitu ya, tapi karena memang menunda pernikahan. Dan penundaan itu dijadikan senjata menunjukkan bahwa betapa saya inilah penyebab perceraian. Saya inilah yang tidak layak. Sehingga mantan suami saya itu luar biasa pintar, dia pergi dan sekarang bahagia dengan keluarga barunya. Sementara saya ini sedang dia didik ya, supaya saya layak menjadi istri. Dan dia berkata, lihat ya, semua temanmu pergi. Nah, ini sesuatu yang penting untuk teman-teman yang sedang menemani orang-orang yang sedang dalam KDRT ya. Pacar saya itu mengatakan, coba lihat ya, semua orang pergi. Tapi bagaimanapun saya yang tetap tinggal. Meskipun kamu perempuan yang nggak benar, kamu yang menyebabkan perceraian, kamu membuat laki-laki itu tidak nyaman berada di samping kamu. Tapi saya
stay. Paham ya? Sehingga makin saya merasa, oh iya, cuman dia yang ada di samping saya. Cuman dia yang menerima saya dalam kondisi saya saat ini. Walaupun saya masih belum memahami bagaimana menjadi perempuan yang sebenarnya. Teman-teman lain juga sudah tidak tahan dan pergi. Dan pemukulan itu berjalan 5 kali dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun itu yang terakhir itu dia begitu marah, dia ambil semua barang saya, dia lempar, dia cekek saya, dia berusaha merobek baju saya supaya saya tidak bisa lari, tapi saya berhasil menendang dia dan saya lari. Sahabatnya yang luar biasa, saya dipukuli itu di kos-kosan ya, dan saya berteriak minta tolong. Tidak ada satu orang pun yang keluar dari kamarnya. Saya lari keluar ke lorong kos-kosan itu untuk keluar dari kos-kosan tersebut, gedung tersebut. Saya berteriak sebenarnya tidak satu pun orang keluar dari kamarnya. Dan itu jam 1 pagi ya. Jadi kos-kosan itu penuh sebetulnya. Saya keluar, saya tidak pakai sepatu, saya tidak punya duit sekitar itu, saya hentikan taksi dan saya menuju ke rumah pendeta saya ya. Jam 1 pagi saya minta tolong bayarkan taksi saya dan saya hampir pingsan ya karena ketegangan yang luar biasa. Dan itulah saya sempat putus dengan dia selama beberapa bulan karena saya takut ya kalau sudah dicekek saya nggak mau mati gitu. Saya masih ingin membesarkan anak-anak saya gitu kan. Tetapi kami balik lagi sampai 3 tahun setelah peristiwa itu. Tapi Tuhan baik ya, Tuhan baik. Setelah tahun ke-5, dia memisahkan kami. Jadi kekasih saya itu harus pindah ke negara lain, sehingga saya tidak bertemu dengan dia secara fisik selama berbulan-bulan. Dan itu yang benar-benar membuat saya terlepas dari belenggu dia, ya, dan mulai memandang kehidupan saya secara berbeda, gitu ya. Dan mulai memandang diri saya secara berbeda sampai akhirnya 2 tahun setelah itu saya menyatakan tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Dan Tuhan luar biasa baik, dia terus buat lelaki itu tidak bisa kembali ke Indonesia. Sebetulnya di awal pandemi dia sudah berencana datang. Saya sudah galau ya karena saya takut cengkraman dia itu masih ada dalam hidup saya. Tapi rupanya pandemi terjadi, dia tidak bisa datang ke Indonesia. Nah, yang ingin saya nanti boleh bertanya ya, yang ingin saya sampaikan bahwa orang yang berada dalam KDRT itu tidak semena-mena mengalami KDRT. Dia lebih dulu melalui masa yang namanya grooming gitu ya. Dan di masa grooming itu yang pertama kali dihancurkan oleh pelaku kekerasan adalah rasa percaya diri. Ya, bahwa saya tidak mungkin bisa hidup tanpa dia. Gitu ya, bahwa saya membutuhkan kehadiran dia. Dalam konteks saya bukan ekonomi, tapi dalam konteks orang lain mungkin ekonomi. Dalam konteks saya adalah mental ya, hati saya gitu ya. Dan kemudian pada saat kekerasan itu benar-benar sudah terjadi, teman-teman saya pergi sehingga saya merasa bahwa memang benar saya ini tidak layak menjadi sahabat, tidak layak menjadi istri, dan hanya dialah yang sedang memproses saya supaya saya layak menjadi sahabat atau menjadi istri. Walhasil saya makin nempel ke dia dan makin merasakan kekerasan yang terjadi dan makin menganggap kekerasan yang menimpa saya itu adalah sebuah kebaikan bagi saya supaya saya dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, mungkin sampai di situ saja ya. Mungkin kalau mau bertanya atau mau menyampaikan kalau saya kok bodoh banget ya memang ya. Pada setelah saya keluar dari masalah tersebut dan saya merenung dan mengubah cara saya berpikir dan memandang diri saya juga pikir bodoh banget ya di masa itu ya, kok bisa saya gitu. Dan ini yang membuat saya makin banyak bicara untuk tidak meninggalkan sahabat yang saat ini masih di dalam kondisi tersebut. Saya selalu mengatakan orang-orang seperti itu tuh yang disedot itu udaranya. Jadi diyakinkan bahwa udara dia itu untuk bernapas hanya datang dari laki-laki ini atau perempuan ini, karena nggak menutup kemungkinan pelaku abuse itu perempuan kan. Nah, kalau teman-teman meninggalkan dia, maka
makinlah sumber napas dia cuma dari satu orang, tapi dengan terus ada dan menyediakan diri tanpa memberikan solusi, tanpa menghakimi, ya, tanpa memaksakan perubahan, tapi tetap ada ya untuk sahabat Anda itu, maka lama-lama dia akan melihat bahwa ternyata ada kok sumber nafas yang berbeda, ada kok sumber udara yang berbeda, ada kok cinta yang menerima tanpa syarat seperti yang diminta oleh laki-laki atau perempuan. Begitu ya, Kak Susan. Baik, kalau wah, saya sampai terpukau mendengarnya. Oke, baik teman-teman, kira-kira ada yang mau kita diskusikan nggak mengenai sharing ya atau pengalaman pribadi dari Kak Lovely ya mengenai kasus kekerasan. Mungkin ini sorry Kak Lovely untuk memperjelas aja. Berarti laki-laki yang tadi itu, yang kedua yang mukulin Kak Lovely itu sebenarnya bukan suami Kak Lovely ya? Bukan. Kalau suami saya dulu dia lebih ke mental ya, ke perkataan misalnya, kamu mah kalau nggak ada saya kamu tuh sebenarnya jadinya bodoh. Kamu kan nggak suka baca. Ah, kamu kalau nggak ada saya kamu kan nggak bisa mikir. Nah, seperti itu ya. Jadi memang perlu waktu untuk pulih dan menjadi diri yang tahu bahwa kamu itu berharga. Nah, pemulihan saya itu melewati jalan yang luar biasa ya. Saya keluar dari siksaan verbal, masuk ke siksaan fisik. Gitu ya, karena saya gagal memahami akar permasalahannya. Akar permasalahannya adalah saya yang tidak mencintai diri saya dan tidak percaya bahwa saya ini cukup berharga. Oke. Yang membuat Kak Lovely menyadari akar penyebab masalah itu apa, Kak Lovely? Yang saya sadari waktu itu ya, kalau sudah berpisah ya, Tuhan baik. Ini yang mau saya sampaikan, tidak semua orang seberuntung saya, ya, di mana Tuhan memisahkan fisik kami. Ya. Kalau tidak terpisah fisik saya tidak yakin saya bisa pulih secepat ini. Ya, saya nggak yakin karena mereka yang abusive itu cengkraman mentalnya luar biasa. Dia meyakinkan abusinya bahwa Anda itu nggak layak dan nggak akan bisa hidup tanpa saya. Nah, jadi yang dihancurkan itu rasa percaya dirinya. Nah, setelah saya dipisahkan secara fisik, berarti cengkramannya itu kan makin memudar ya, sehingga saya bisa berpikir secara rasional gitu kan. Kok bodoh banget ya, kenapa saya mau masuk ke sini, kenapa saya gitu ya, dan saya melihat bahwa nggak ada gunanya ternyata saya menyenangkan Kak Susan, menyenangkan Kak Maria, menyenangkan Kak Hendra, pusing kali saya gitu kan. Saya memutuskan untuk, terutama di tahun 2019 saya juga mengalami satu tekanan ya, saya dihakimi dari kanan kiri atas bawah gitu ya, disebut sebagai perempuan yang tidak benar lah, pelacur lah, segala macam gitu ya. Dan saya makin berpikir apa ya ini ya saya ya. Dan di tahun itulah saya memutuskan saya tidak lagi mau mendengarkan perkataan manusia, saya hanya mau mendengarkan perkataan Tuhan saja gitu. Dan bukan berarti saya nggak mau mendengarkan kritik orang lain ya, tetapi saya percaya kalau kau tahu siapa dirimu dan percaya dirimu itu adalah yang sudah ditentukan Tuhan, maka tingkah lakumu akan berubah gitu ya. Kalau kau percaya kamu berharga, maka kau akan bertindak dan berlaku seperti orang yang memang berharga. Jadi saya nggak percaya kalau kau benar-benar tahu kamu berharga, terus kamu jadi seenaknya sendiri, enggak gitu. Saya benar-benar percaya bahwa begitu saya tahu saya berharga, saya dicintai, barulah, karena hanya orang yang merasakan cinta yang tumpah ruah yang bisa memberikan cinta tanpa syarat. Oke. Nah, kalau Lovely, kalau Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan sebelum Bapak Ibu berdiskusi, saya dulu nih yang nanya. Saya pernah dengar satu statement ya Kak Lovely ya, hurting people hurt people. Berarti orang-orang yang disakiti menyakiti orang lain. Itu benar nggak sih Kak Lovely? Kira-kira statement itu berapa persen benar? Jadi memang ada teori yang mengatakan bahwa bullier itu sebetulnya adalah korban sebelumnya ya. Kalau mereka melakukan bullying,
atau perundungan, itu sebetulnya dia juga melakukan perundungan. Dan ini memang benar ya, itulah kenapa ya kalau kita lihat ya di Instagram, di TikTok gitu ya, kita nggak kenal orang itu, tapi begitu ada kata pelakor, itu udah seperti kita sendiri yang dikhianati, gitu ya. Jadi masing-masing dari kita tuh punya kemarahan-kemarahan yang dipendam, gitu ya. Karena dari kecil kita diajarkan untuk memendam kemarahan. Walhasil kita mencari outlet gitu ya. Bagus kalau outletnya positif itu. Kebanyakan dari kita outletnya tuh negatif. Gitu ya. Maka orang kalau itu yang membuat saya itu berpikir 50 kali lipat gitu ya. Walaupun saya tidak terus menjadi insecure apakah saya menyakiti Kak Susan atau tidak, tetapi saya menyadari bahwa luka ya, jarang orang yang berpikir gini, saya sudah terluka, saya tahu rasanya dihina, maka saya tidak mau menghina gitu. Tapi kalau orang itu dihina terus, dia melihat penghinaan itu sebagai sesuatu yang wajar. Jadi ngomong kamu goblok itu wajar, orang tiap hari saya dibilang gitu. Itu bukan sesuatu yang aneh. Itulah kenapa saya mengambil langkah yang drastis gitu. Saya tidak pernah berkata bodoh pada anak saya tidak pernah berkata, udahlah kamu nggak bakal bisa gitu ya. Hal-hal yang dulu saya terima itu saya ubah 180 derajat. Gitu ya. Karena saya melihat dampaknya yang luar biasa pada diri saya gitu ya, kerusakan yang saya alami dan potensi-potensi yang tidak berhasil saya raih. Saya tidak menyalahkan kedua orang tua saya, saya menghormati kedua orang tua saya, cuman cara-caranya yang perlu diubah gitu kan. Bahwa saya mengatakan cara mereka keliru tidak berarti saya tidak menghormati atau tidak mengasihi mereka ya. Disclaimer ini ya. Karena saya diam saja di buku ini, itu setelah saya pertimbangkan pikir-pikir ya, saya juga pernah melihat ibu saya dengan luka-luka gitu ya, dan tidak pernah dibicarakan, lewat begitu saja gitu. Jadi saya melihat itu tuh sesuatu yang wajar gitu, bahwa dalam hubungan itu ya kadang ya ada kekerasan gitu ya kan, entah perkataan entah perbuatan itu wajar saja gitu kan. Sehingga waktu itu terjadi pada diri saya bingung, yes, saya heran, yes, tapi saya juga tidak punya daya untuk melawan. Jadi kayak gini ya, saya melihat lelaki itu sebagai orang yang sangat saya cintai, ya, saya hormati, pasti ya kalau kita pilih jadi pasangan kita menghormati dia dan mencintai dia kan. Lalu pada saat orang itu melayakkan pukulan, yang ada itu takjub. How come? Aku mencintai kamu luar biasa dan aku itu menghormati kamu luar biasa. Kok kamu mukulin aku ya? Lalu muncul denial. Oh, mungkin karena aku banyak ngomong, mungkin karena aku ngejawab terus, mungkin karena aku nggak paham gitu ya. Jadi tetap mengatakan, oh mungkin salahku sih memang ya, karena aku jawab terus. Salahku sih karena aku itu ngelawan. Salahku sih karena aku tuh nggak tepat waktu ngajak bicara. Jadi instead of merasa bahwa saya tidak layak untuk dipukul, dan sahabat sekalian ya, apapun kesalahan Anda, tidak seorang pun layak mendapatkan kekerasan. Oke, ya. Ini pada ada di sini apa enggak ada? Gimana sih ini pada Ada kalau mungkin semua terpukau, sama seperti saya terpukau mendengar cerita Kak Lovely. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyain nggak soal ini? Atau ada hal yang mau didiskusikan dengan Kak Lovely dari sharing tentang pengalaman hidupnya? Silakan. Atau ada. Biasanya saya ngomongin pendidikan ya, sekarang ngomongin dipukulin. Atau iya juga betul. Atau ada yang mungkin punya pengalaman yang sama, bisa berbagi bagaimana cara keluar. Jadi kalau saya bilang, kalau Lovely bisa lepas dari cengkeraman pasangan Kak Lovely karena kasih karunia kali ya. Karena pandemi, bukan karena pandemi, dia keluar dari Indonesia dan karena pandemi dia tidak bisa kembali lagi, akhirnya membuat Kak Lovely bisa berpikir lebih jernih lagi ya. Karena harus dipisahkan secara fisik ya. Jadi memang makanya kalau ada yang seperti itu, saya kalau dimarahin gereja ya, saya tidak menyarankan perceraian, tapi saya menyarankan untuk berpisah, ya, berpisah secara fisik, pisah saja dulu, saling berpikir. Nah nanti kemudian tugas
gereja ataupun ke kepala spiritualnya untuk melakukan pendekatan gitu kan, dan melakukan pendidikan supaya terjadi perubahan. Tapi kalau meletakkan mereka terus di satu tempat, itu tidak akan membawa kebaikan kepada keduanya. Berpisah itu saya nggak bilang bercerai ya, tapi yang perempuan pun kan perlu disadarkan, diingatkan bahwa dia berharga, bahwa hidupnya tidak tergantung pada laki-laki, bahwa dia bersatu dengan suaminya itu bukan untuk mendapatkan berkat, dia bersatu dengan suaminya itu untuk menjadi double berkat. Itu yang berbeda kan. Ya, jadi seharusnya bukan karena kamu membutuhkan perlu laki-laki kamu menyatu dengan suamimu, tetapi karena kamu tahu dengan orang ini kamu yang menjadi berkat itu bisa menjadi double berkat karena dua orang menjadi satu. Gitu. Nah ini yang perlu dijelaskan lagi kepada suami istrinya, dan kepada suaminya mungkin dilatih lagi anger manajemennya ya, lalu luka-luka di masa lalunya, termasuk ibunya perempuan juga gitu ya kan, karena pilihan-pilihan kita di masa depan itu, di masa kini itu saya sangat percaya itu sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang kita alami di masa kecil dan masa pertumbuhan kita gitu. Maka mengenali siapa diri kita, menyelesaikan semua permasalahan kita itu penting bagi saya sebelum kita melangkah menjadi sepasang suami istri. Gitu ya. Oke. Hai Baik. Cik Maria. Oh iya. Tapi Baik. ada. Ini ada Kak Kiara dan Kak Kosta dari Kalofli juga ya, teman Kalofli ya? Ya, Kak siapa? Bukan. Kiara dan Kosta? Bukan. Oh, oke. Saya nggak tahu. Nah, Kalofli ada pertanyaan nih. Ya. Ya, betul. You are a tough woman. Waktu itu pada tidak lapor keluarga atau polisi, kenapa Kalofli tidak lapor sama polisi ya? Jadi waktu itu kan satu gini ya, saya tidak mau, karena saya pernah berjanji sama dia, saya tidak akan pernah menimbulkan masalah buat dia ya. Jadi saya tidak melapor. Kemudian sebetulnya sebelum itu ya, sebelum itu sudah ada peristiwa yang cukup luar biasa ya. Jadi dia itu mabuk berat dan kecelakaan ya. Kecelakaan, saya datang ke tempat kecelakaan itu waktu itu sudah ada polisi. Ya, dan di mobil dia itu penuh dengan botol minuman. Sehingga saya lakukan, saya memastikan mobil itu tidak masuk ke kantor polisi dulu, karena kalau masuk mobil itu kan sewa ya, nanti jadi berabe gitu kan. Nah, saya mengambil keputusan menyerahkan paspor dia ke polisi, dan itu rupanya dianggap sebagai satu kesalahan yang fatal ya. Wah, habis saya dimaki-maki, padahal waktu itu saya udah harus meeting dengan beberapa klien gitu kan, dimaki-maki sama dia, dimaki sama bos saya, karena istri bos saya itu menginginkan mobil itu segera kembali ke kantor, jadi bingung saya kan. Tapi ya tetap harus ikut meeting untuk tender ya, itu hari yang luar biasa ya. Jadi saya memang berjanji tidak membuat dia mendapat masalah. Apakah tidak lapor ke keluarga? Jadi waktu saya pacaran dengan dia itu saya berpindah agamanya. Jadi saya menjadi Kristen ya. Dari Muslim saya berpindah menjadi Kristen. Sehingga di awal-awal itu saya dalam tanda kutip dibuang oleh keluarga besar saya. Jadi kami benar-benar hanya bertiga. Jadi di waktu itu, Bapak Ibu Saudara ya, yang menjemput saya, yang membawa saya pulang ya anak saya laki-laki yang besar. Menurut pengalaman dia, pendapat dia yang dia tuliskan berkali-kali di media massa, karena dia jurnalis ya. Dia melihat bahwa pengalaman menyebut saya dipukuli itu mengajarkan dia untuk tidak bertanya, tidak menghakimi, dan tidak berbuat kekerasan kepada perempuan. Karena dia melihat ibunya babak belur ya, menjemput ibunya pagi-pagi subuh-subuh, membawa pulang dalam kondisi babak belur gitu ya, luka-luka gitu ya. Dan saya tidak bisa bicara, hanya terdiam karena bingung ya. Jadi jadi memang itu ya. Dan salah satunya memang itu Pak, jarang pelaku kekerasan kecuali memang sama-sama emosi ya.
sama emosi. Ini kan yang saya sampaikan, karena ada beberapa sahabat itu yang memang saling melakukan kekerasan, ya. Jadi saling cakar-cakaran, pukul-pukul, gitu ya. Nah, ini yang biasa terus ke polisi, pokoknya kamu mati, Kak, kayak gitu ya. Tapi jadi real victim ya, yang korban KDRT yang itu, dia tidak punya kuasa untuk melakukan. Malu. Yang kedua juga merasa part of it ini my fault, gitu ya. Ini ada salah saya juga, sehingga malu lah melaporkan gitu ya, karena saya yang juga ikut ambil bagian, saya juga salah gitu, saya menjawab. Thank you Pak. Oke. Saya cuma masih nangis kok ceritanya. Baik, Kak Lovely. Nah, Kak Lovely kalau boleh tanya ya, gimana cara Kak Lovely melupakan peristiwa tersebut? Ini Kak Lovely kalau udah bisa cerita, saya bisa narik kesimpulan Kak Lovely sebenarnya sudah posisi saat ini Kak Lovely sudah memaafkan dia atau belum sih, Kak? Oh, kami masih berhubungan ya, masih WhatsApp-an gitu ya, masih berbicara dengan baik-baik saja gitu ya. Karena saya diajarkan bahwa mengampuni itu sebetulnya kebaikan untuk diri kita sendiri gitu ya. Karena beban itu jadi hilang. Apakah saya sudah selesai dengan traumanya? Saya rasa belum ya, dan mungkin tidak akan pernah bisa sembuh ya. Cuman kan hidup itu kan rangkaian keputusan. Saya bisa memutuskan untuk tenggelam dalam trauma saya, atau perlahan-lahan belajar dari trauma itu dan menjadikannya bermanfaat gitu ya. Itu sebabnya saya menjadikan diri menjadi teman-teman para perempuan ini ya, karena saya merasakan betul ya gelapnya hidup saya waktu saya berada di dalam hubungan itu ya. Sesak napas. Jadi apakah saya sudah pulih dari trauma? Saya nggak yakin juga ya 100% pulih ya. Buktinya saya berkali-kali diminta untuk menuliskan bagaimana saya keluar dari itu. Saya masih takut, kalau menuliskan itu kan berarti menghidupkan kembali ya. Kalau ini kan ngomong sekali selesai ya. Kalau menulis kan saya harus baca lagi, betulin kata-katanya lagi. Itu berarti kan saya harus masuk lagi ke masa itu, menyelami perasaan saya lagi. Ya, saya masih takut. Iya, betul. Oke, berarti tapi kalau dari Kak Lovely sendiri nih, kira-kira ada ini nggak, ada apa suggestion buat pria-pria gitu ya, supaya tidak terpikir untuk melakukan kekerasan, atau buat wanita supaya lebih preventif gitu? Sebetulnya saya juga nggak mau mengatakan bahwa pelaku kekerasan itu hanya didominasi oleh laki-laki ya, karena persentase pelaku kekerasan perempuan juga ada gitu ya. Jadi kan saya nggak mau mengabaikan itu. Gitu. Saya juga saya nggak tahu bagaimana berbicara kepada mereka yang melakukan kekerasan, karena saya bukan pelaku kekerasan, gitu kan. Saya tidak tahu apa penyebab dari dia bisa melakukan kekerasan, gitu kan. Pasti ada sebabnya ya, ada alasannya gitu kan. Tapi bagi Anda semua gitu, sebelum masuk ke dalam hubungan manapun gitu ya, pastikan Anda itu nyaman dengan diri Anda sendiri dulu. Ya, karena kalau Anda nyaman sendirian, baru Anda bisa merasakan bahagianya berduaan gitu ya. Tapi kalau sendirian itu masih merasa takut, masih merasa tidak nyaman, maka berduaan itu adalah resep untuk apa ya, disaster gitu ya. Pada kehancuran, pada kerusakan itu kalau dua orang itu belum merasa nyaman dengan dirinya sendiri gitu ya. Dan bagi Anda yang orang tua saat ini, itu ajarkan benar-benar pada anak untuk mengenali perasaannya, untuk mengenali sinyal-sinyal tubuhnya atas kemarahannya, dan belajar merespon sinyal tersebut dengan tepat gitu. Sehingga tidak ada yang memprovokasi dan tidak ada yang terprovokasi. Karena kan saya rasa waktu itu saya memprovokasi juga dengan berbalas pantun ya, alih-alih
berbeda dengan hubungan saya yang sekarang, kalau diskusi itu mulai memanas gitu ya, saya sudah bisa berkata, sudah ya, diskusi kita malam ini kita hentikan kalau kita teleponan ya. Saya rasa kita hentikan di sini ya, kita bicara besok saja. I love you ya, dan dimatikan. Dan tidak ada rasa bahwa dia bakal pergi gitu ya. Tidak ada rasa bahwa aduh ini belum selesai gitu, tapi kita berdua bisa menghentikan diskusi. Lalu besok bicara seperti biasa lagi gitu ya, tidak perlu melanjutkan kemarahan gitu ya, menumpuk kemarahan sampai kemudian melakukan atau mengucapkan hal-hal yang kemudian kita sesali. Nah, untuk sampai ke situ kan perlu rasa percaya diri ya. Seperti itu kalau teman-teman ngikutin Amber Heard sama Johnny Depp gitu ya, kan si Amber ini rupanya kan kalau Johnny Depp itu pergi dan tidak menyelesaikan pertengkaran, dia makin marah gitu ya. Saya seperti berkaca pada diri saya yang dulu gitu ya. Karena ada rasa takut, kamu kalau nggak ngerti kamu bakal pergi. Aduh nanti kalau kamu pergi saya sama siapa? Aduh nanti kamu meninggalkan saya, nanti siapa yang cinta sama saya? Sehingga ada rasa perlu terus mengejar gitu ya. Kalau sekarang itu ada kata, well, I'm good enough gitu ya. Saya ini perempuan yang baik. Saya ini ibu yang baik. Ya, if you cannot see that, then that's your loss, not mine. Ya, tapi karena sebagai ibu yang baik dan perempuan yang baik, jelas saya mengatur perilaku saya menata perkataan saya, gitu kan, sehingga saya mencoba sedapat mungkin memastikan saya tidak keluar dari jalur perempuan yang baik, ibu yang baik. Tapi kalau Anda tidak bisa, saya tidak perlu kejar-kejaran atau tidak perlu mengubah diri saya untuk supaya kami menyukai saya. Oke, ya. Berarti, ini ada pertanyaan nih Kak. Apabila anggota keluarga melanggar prinsip atau moralitas, apakah tidak boleh menggunakan kekerasan? Kekerasan apa sama dengan kekejaman? Keras dalam menolak ketidakadilan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Kamu As. Ya, yang pasti itu melanggar undang-undang TPS. Ya, itu yang pasti. Undang-undang anti kekerasan PKS itu. Pencegahan kekerasan seksual, ya. Udah pasti itu melanggar undang-undang. Udah pasti kalau pada anak itu melanggar undang-undang perlindungan hak anak, ya. Itu yang pasti ya. Tapi Kakak, mari kita bedakan antara keras dan tegas. Ya, bahwa ada prinsip yang harus ditegakkan, yes. Dengan dua anak saya, mereka tahu benar tata nilai yang ada di dalam keluarga kami, prinsip yang menjadi pegangan di dalam keluarga kami. Karena kami keluarga Kristiani, maka prinsip-prinsip Kristiani yang kami pegang, gitu ya. Dan dia tahu benar, ibunya tegas, tapi tidak keras. Ya, kekerasan yang saya sampaikan tadi adalah dengan menggunakan kekerasan verbal maupun fisik. Tidak ada kebaikan yang dihasilkan dari kekerasan. Tidak ada kesadaran yang ditimbulkan lewat kekerasan. Yang ada hanya dendam. Ya, saya ulang ya. Tidak ada kesadaran yang dihasilkan dengan kekerasan. Yang ada hanya dendam. Jadi kalau Bapak, Ibu misalnya bertemu dengan pasangan, kalau orang lain kan itu udah urusan orang lain dengan Tuhan ya. Karena kita ini kan kepo ya. Kita ingin menegakkan prinsip ya. Prinsipmu sama prinsip dia berbeda gitu ya. Moralitas kita dengan moralitas dia berbeda. Tapi kan ada moralitas umum Kak. Nah moralitas umum itu kan disepakati dulu ya. Nggak bisa dari satu pihak. Nah ini kan jadi panjang itu ya. Tapi kalau dalam konteks keluarga, dalam konteks hubungan, maka apabila ada pelanggaran moralitas, yang dilakukan adalah penegasan, artinya diajak duduk dan dikatakan, jangan-jangan, jangan-jangan prinsipnya tidak jelas, belum jelas disampaikan, belum disepakati bersama. Makanya kalau saya mengajar parenting, itu pertama keluarga itu harus menjejakkan visi misinya dulu. Ya, visi misinya jelas dan dipahami oleh seluruh anggota keluarga. Sehingga dari visi misi itu turun the do and the don'ts-nya itu apa. Karena sudah jelas, kalau itu sudah jelas, maka penegasan bisa dilakukan. Tapi kalau belum pernah disampaikan,
maka itu bentuknya adalah zolim, ya. Keras dalam menolak ketidakadilan itu kalau menurut saya bukan keras judulnya, tapi tegas menolak ketidakadilan. Bagaimana kita bisa menolak ketidakadilan dengan melakukan ketidakadilan? Karena kekerasan itu kan ketidakadilan, ya. Ya kan? Jadi ini memang permainan diksi yang luar biasa ya. Tapi mari kita menggunakan kata tegas, bukan keras. Ya, setuju. Demikian ya Pak Muas. Setuju. Baik, Kak Lovely. Ya, jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, kita harus mulai dari menghargai diri kita sendiri dia. Kita merasa diri kita berharga, kita mengasihi diri kita sendiri, membuat diri kita nyaman, baru kita bisa berhubungan dengan orang lain juga dengan penuh kasih dan nyaman ya, Kak Lovely ya. Yes. Karena kalau kita tidak bisa menerima diri kita dengan semua kekurangan kita, maka akan sulit bagi kita untuk menerima orang lain dengan semua kekurangannya. Oke, baik Kak Lovely. Cuman ini pertanyaan terakhir dari saya. Silent is golden hari ini. Tapi keren loh Kak Lovely, semua kayaknya saya pikir terpukau dengan cerita Kak Lovely. Karena ini baru ya. Cuman satu lagi Kak Lovely, saya agak penasaran nih, jadi saya yang nanya. Kan Kak Lovely itu dan item, nggak ada niat itu buat ngebales Kak? Nah itu yang tadi saya sampaikan ya. Ini nggak ada kaitannya dengan dulu gini ya, dulu waktu saya mendengarkan perempuan bercerita betapa dia dipukul, di dalam hati saya, ya kamu bodoh banget mau aja digituin. Kalau saya udah tak potek ya, hancur lebur, bahkan saya berniat untuk membuat satu kelompok bela diri gitu ya, untuk membuat perempuan-perempuan ini bisa. Tapi ternyata waktu itu terjadi pada saya, yang ada saya gini loh, terpukau gitu ya. How come kamu yang saya cintai setengah mati, yang saya hormati, kamu bisa mukuli saya begitu? Ada masa ya, kami itu naik mobil, kalau teman-teman di Jakarta pasti tahu ya, jadi dari Palmerah ke Sabang, tahu ya? Itu 2 kali putaran, itu nggak berhenti-berhenti, saya ditampar di dalam mobil itu ya. Begitu, dan dia berhenti menampar, saya berhenti bicara setelah dia tonjok saya, dan itu sakit. Kalau ditampar tuh nggak terasa sakit ya teman-teman ya, ditampar tuh nggak terasa sakit, cuma tebel rasanya ya kan. Tapi begitu ditonjok baru saya gitu ya, dan baru saya diam ya. Dan masa itu saya nggak punya pikiran untuk melawan dia, nggak tahu, jadi cuma kayak kamu mukul sih, kok mukul sih ya. Jadi karena ya itu tadi, sebagian dari sisi saya merasa saya memang pantas loh, saya layak begitu, karena saya nakal ini. Jadi kayak anak ya. Oke. Baik Kak Lovely. Nggak kerasa ya udah mau jam 8, dan tadi Kak Lovely udah pesen sama saya jam 8, Neng harus berangkat ya. Karena itu saya nggak tahan sampai jam 8. Kalau ada closing statement dari Kak Lovely buat kita semua, silakan Kak Lovely. Ya, jangan dekati teman Anda yang sedang dalam kondisi berada dalam hubungan yang penuh kekerasan atau abusive. Jangan dekati dengan penghakiman, ya. Jangan dekati dengan kata kalau saya harusnya gitu ya, karena hanya dia yang tahu apa yang sedang dia alami. Tapi dekati mereka dengan penuh kasih. Pastikan Anda hadir untuk mereka tanpa memberikan solusi. Artinya ini, ayo kamu saya temenin, kita ke kantor polisi aja. Ayo kamu keluar. Nah, tapi terus hadir ya, karena saya percaya perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan ya. Tapi pada saat kita menjauh dari Dia, maka jamahan Tuhan itu jadi makin jauh, karena dia makin tenggelam di dalam kepercayaannya bahwa dia tidak berharga. Terus nyatakan pada sahabat Anda yang tengah dalam kekerasan itu bahwa Anda mengasihi dia dan bahwa dia berharga. Ya terus sampaikannya sampai satu hari dia berani mengambil keputusan. Tetapi juga terus simpan nomor-nomor telepon penting ya. Pada saat teman Anda membutuhkan pertolongan, dia tahu kemana harus berlari dan bersembunyi. Saya sedang mendorong gereja untuk membangun shelter-shelter untuk perempuan ya, supaya perempuan itu tahu harus lari kemana. Karena kalau tidak tahu harus lari kemana, yang ada dia makin jatuh dalam keterpurukan. Jadi ayo peluk sahabat Anda yang saat ini belum seberuntung saya dan masih ada di dalam hubungan yang penuh kekerasan. Terima kasih.
Terima kasih Kak Lovely buat malam hari ini ya, pengalaman yang luar biasa. Dan kita dapat insight yang berbeda ya dari yang biasanya. Tapi terima kasih ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita banyak belajar dari Kak Lovely ya. Saya senang sekali dan saya lihat Bapak Ibu masih stay tune sampai akhir. Nah, sebelum saya tutup seperti biasa, yuk kita ambil foto bersama sebelum nanti kita close Zoom meeting ini. Baik Bapak Ibu, saya minta dengan hormat boleh dibuka kameranya. Ini kayaknya banyak orang operatif, Kak Diana, Kak Feni, Kak Maria, Kak Okti, tuh. Oke, baik. Baik, Pak Edward, apakah mau dibuka? Pak Philip, Ibu Helen, ada Pak Riko, Kak Okti, teman Kak Lovely ya? Ada Kak Mel? Kak Okti ya, dari Surabaya. Oke, baik kalau gitu saya ambil fotonya sekarang. Semua boleh lihat ke kamera. 1, 2, 3. Boleh kita kasih jempol buat Kak Lovely? Semangat terus. Sip. Thank you Kak Lovely buat malam ini. Semoga Terima kita bisa kasih. ketemu lagi dan ada banyak insight lagi yang bisa kita dapat dari Kak Lovely. Selamat malam semuanya. Selamat malam buat Kak Lovely. Selamat malam buat teman-teman. Salam sehat selalu. Bye. Sampai kita ketemu lagi. Selamat malam. Bye. Terima kasih Kak Adi, Kak Edward. Saya izin ya, Bapak Ibu, saya tutup meeting kita.